Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyukakan hati Tuhan. Mari sebelumnya kita angkat sebuah pujian seperti rusa rindu sungai. Bagiku
kami Tuhan boleh berkumpul dan bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih sebab Engkau juga sudah menyertai perjalanan dari kedua hamba-Mu Tuhan yang datang dari Jakarta yang jauh ya Tuhan. Tetapi Tuhan penyertaan-Mu sungguh sempurna di tempat ini Tuhan. Kami mau beribadah bersama-sama Tuhan, bersatu hati Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Semakin hari semakin hati kami melekat kepadamu ya Tuhan, agar hidup kami berkenan dan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan memimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan di tempat ini, baik musik, baik WL, baik singer, baik jemaat-Mu, setiap yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu semuanya Tuhan, terlebih bagi Bapak Stefanus yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih kemurahan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang sungguh baik, teramat baik. Amin. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, karena walaupun kita jatuh tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan senantiasa menopang di dalam setiap kehidupan kita. Ada amin? Amin. Mari kita pujikan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Mari kita semangat, kita mau berdiri ya, kita lagi berdiri. Tuhan
boleh kesempatnya dipakai mudah. Saya Masih ada satu kesempatan kesaksian. untuk kesaksian Waktu dari kami Bapak Adi. persilahkan. Shalom. Senang jumpa lagi. Kami baru tiba dari Jakarta, menginap di sini sebelumnya transit di Ngawi, di Surabaya, ke Malang, menginap di Dieng. Sebelum selesai firman ini, kami harus membawa obat untuk pendeta Sedio dan ibunya yang sakit stroke di desa Gunung Tumo, Siti Harjo. Jadi kita ada pelayanan di sana. Karena pelayanan kita bersifat holistik, bersifat secara keseluruhan di luar diakoni. Jadi selesai firman ini kami pamitan untuk ke desa, ke daerah Siti Harjo. Lupa ingat saya ke sana, tapi mudah-mudahan kami sudah berapa kali ke sana pelayanan di pos-pos PI, di GPDI, di gereja-gereja, dan mereka mengundang kami. Dan kebetulan ada pendeta Sedio dan ibunya yang lagi sakit stroke kembali sidang di sana. Jadi kami tiba di sini ditunggukan keluarga kami. Kami sudah 70, ini 60 ke atas. Jadi kita termasuk orang-orang yang diberkati kesehatannya. Amin. Kalau tanpa kesehatan kita tidak bisa sampai di sini. Amin. Haleluya. Selama pandemi 3 tahun kami telah berkeliling dalam pelayanan misi Lampung, ke desa-desa, ke Gunung Wilis. Bagi kami sudah tahu desa Kepe, desa di Anjas, Gunung Anjas Moro, desa Sumber Arum, Sumber Bogor, desa di kaki gunung Puji Harjo, Siti Harjo, Lebak Harjo. Kami di Jawa Tengah kita Gedung Reja, Wana Reja, Sida Reja. Artinya kita ke desa-desa dalam pelayanan secara holistik dan diakoninya. Dan tidak lupa kami selalu pelayanan ke panti-panti asuhan, panti-panti kita seusia kita, panti kita. Jangan kita bilang kita lansia, kita masih sehat menurut data WHO. Jadi umur 80 yang dulu kami bilang, Musa dipanggil umur berapa? 80 tahun. Umur manusia itu kira 120 tahun yang kemarin ya. Kejadian 6 ayat 3. Jadi kita jangan kita bilang, wis 70 umur kita 80. Jangan. Ini masih muda, 60 ke atas masih semangat. Saya masih semangat. Kita nyetir ini, beliau dari Jakarta ke Semarang, turun Boyolali Salatiga Solo, Puji Tuhan. Ngawi sampai ke tolnya langsung Surabaya ke Malang, nginep bermalam untuk kesehatan kita. Pagi ini kita akan menanjak ke Gunung Tumo. Sini apa namanya, dari pabrik gula apa yang rebek ke Gondang lagi ke atas, katanya memerlukan waktu 3 jam naik ke atas. Jadi kita harus siap-siap, habis makan minum kita harus segera berangkat supaya tidak ada kabur. Amin. Jadi hari ini kita berenungan firman Tuhan dibawakan oleh pendeta ini, namanya beliau rekan kami pendeta Stefanus. Apa Stefanus sudah tahu toh? Nanti ada beliau sudah berfirman, bawa renungan singkat, nanti saya akan memberikan pertanyaan dan tentunya ada hadiah Bible quiz. Nggak semuanya kasih ya. Tapi kalau ini boleh batik-batik dari ibu-ibu di Jakarta, masih grace, tapi tinggal pilih sendiri. Saya nggak mau pusing, saya pun pria, ini khusus wanita katanya. Titip salam dari ibu-ibu di Jakarta. Haleluya. Demikian kesaksian saya. Sandi kita sama-sama berdoa supaya kita kesehatan kami sampai di Gunung Tumo. Haleluya. Tuhan selalu amin ya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kesaksian Bapak Pendeta Adi yang luar biasa. Tuhan selalu menyertai pelayanannya dimanapun berada Pak. Haleluya. Terima kasih memberikan kekuatan kepada kita yang masih lebih muda sehingga kita lebih bersemangat lagi melayani Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian tadi yang untuk firman. Kekuatan di hidupnya.
berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Haleluya. Waktu kami serahkan pada Bapak Pendeta semua. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan, kehadirat-Mu yang kudus pada siang hari ini. Kami boleh ada di tempat ini. Semua penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami pada hari ini. Amin. Baik dengan pikiran kami, perkataan kami, mungkin perbuatan kami yang tidak kami sadari. Ampuni kami Tuhan. Kami manusia lemah. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan. Berikanlah hikmat Roh Kudus agar kami semua dapat mengerti. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya mohon maaf karena ini kita bawa firman Tuhan. Jadi tapakannya firman Tuhan, nggak apa-apa ya. Ya, shalom semuanya umat Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Saya. Kenapa luar biasa? Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Karena kita memiliki jaminan keselamatan pasti di dalam Yesus Kristus. Jaminan dari surga ya. Pasti. Jaminan keselamatan pasti. Kata Rasul Paulus, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus. Amin. Kita ada di dalam Yesus hari ini. Puji Tuhan, sudah Bapak-bapak dan Ibu, saya bersyukur, terima kasih kehormatan diundang di tempat ini ya. Saya orang brengsek, saya orang berdosa ya. Saya penganut kejawen 18 tahun, saya jadi dukun, saya nyembah berhala, punya kelenteng ya. Jadi tidak pantas sebetulnya membawakan firman Tuhan ya. Tapi saya percaya kalau sudah bertobat, hidup di dalam nama Yesus, menerima darah Yesus, kita sudah diampuni, kita sudah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Amin Ibu ya. Puji Tuhan ya. Nama saya diberi waktu singkat sekali, katanya 40 menit ya. Saya bilang Pak Peter, sebetulnya ini masuk ke dalam sistematika Alkitab 1 jaman biasanya, tapi nggak apa-apa ya, 40 menit kita singkat ya. Puji Tuhan. Nama saya Pastor Stefanus Leong ya. Nama saya Leong Min Kong. Leong Min Kong nama saya. Kenapa saya ganti Stefanus? Karena nama Leong Min Kong tidak ada dalam Alkitab ya, tidak ada. Jadi pakai murid Yesus Stefanus, kata pastor ya, baptisan ya. Puji Tuhan, hari ini saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk kita sama-sama, saya tidak mengajar tapi kita merenungkan firman Tuhan ya. Yaitu judulnya adalah kekayaan rohani itu merupakan kunci
jawaban sebuah doa. Ya, kekayaan rohani merupakan kunci daripada jawaban sebuah doa. Ya. Nah, apa itu doa? Doa, sebagaimana kita tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah berhubungan dengan Tuhan. Doa berbicara dengan Tuhan. Doa berkomunikasi dengan Tuhan. Segampang itukah kita berkomunikasi dengan Tuhan? Pasti ada syarat-syaratnya Bapak dan Ibu, ya. Nah, kata berkomunikasi sini katakanlah doa alat komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, kalau kita ingin berkomunikasi sesama manusia kita, misalnya kita punya HP, ya, Pak Peter punya HP, HP-nya ada 12 angka kalau tidak salah. Kalau 2 angka yang di belakang saya buang, saya ganti dengan angka yang lain, saya yakin saya akan hubungi Pak Peter tidak akan nyampe, gitu ya. Udah nyampe orang Jawa bilang, ya. Nah, gitu. Nah, kalau nomornya cukup pasti akan sampai. Demikianlah Tuhan yang kita hubungi, yang kita berdoa, dia harus cukup, tidak boleh kurang satupun, ya. Tuntutan Bapa adalah sempurna, ya. Kita baca di dalam Tawarik 7 ayat 14, ya. Nah, itu tentang doa, ya. Saya baca 2 Tawarik 7:14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini Tuhan, syarat yang Tuhan tawarkan di dalam Tawarik ini tentang doa, ya. Kalau anak kita datang kepada kita dengan bahasa yang kasar, "Mama, saya mau minta motor," bahasanya kasar sekali. "Papa, saya mau minta sepeda," kasar sekali. Apakah mungkin orang tua itu akan kasih ke kita? Pasti orang tua nggak akan kabulkan, marah, ini anak kurang ajar, ya. Demikian Tuhan, ya, tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kalau kita tidak menggunakan cara-cara yang sopan santun. Artinya tidak memakai gaya preman. Akhir-akhir ini banyak sekali gereja umat Tuhan, dia memakai gaya preman untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya begini, dia suruh datang ke perkumpulan doa begini saja, malas gitu loh, tidak mau, ya. Berdoa di rumah tidak mau. Nah, kadang ke gereja juga tidak mau, hanya kristal saja, Kristen Natal setahun sekali. Tiba-tiba terjadi sebuah pergumulan, ya. Dia minta berdoa, "Tuhan tolong saya minta ini." Nah, ini gaya preman namanya. Nah, Tuhan tidak mengenal orang kayak gitu. Tuhan mau dia memberikan kita sebuah syarat di sini apa? Yaitu kita harus merendahkan diri, kita harus bertobat, ya. Syaratnya kan itu merendahkan diri, bertobat, terus apa? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka inilah cara-cara yang sopan yang Tuhan berikan. Maka aku akan mendengar dari surga. Artinya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, kita lanjut. Kalau di dalam Matius 26 ayat 41 itu lebih jelas lagi, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran. Kita lihat Matius 26 ayat 41. Nah, Yesus berkata begini, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah." Nah, Tuhan Yesus dia bilang berjaga-jagalah, ya, dan berdoalah. Dia tidak bilang suruh berdoalah baru berjaga-jaga. Kalau orang berdoa dulu berarti dia sudah mampu, dia sudah tahu, ya. Nah, tapi kalau Tuhan bilang suruh berjaga-jagalah, itu berarti orang itu lemah. Ya, memang kita ini adalah manusia yang lemah, ya, yang gampang jatuh di dalam dosa karena daging ini lemah. Roh kita ini penurut, meskipun kita ini berdosa, ya,
Kadang-kadang tapi kita masih rindu mau datang ke Tuhan kan, ke gereja, Tuhan ampunilah aku, itu roh penurut kepada Tuhan. Tetapi daging kita ini lemah, ya. Makanya Tuhan bilang harus berjaga-jaga. Kalau berjaga-jaga itu apa artinya? Artinya waspada. Nah, berjaga-jaga itu waspada. Ya, satpam yang ada yang di perumahan itu dia berjaga-jaga, waspada supaya maling tidak masuk. Nah, kalau orang Kristen berjaga-jaga waspada supaya apa? Singa tidak menerkam kita. Ya, iblis bagaikan singa, dia mencari mangsa untuk menerkam kita, dia mengintip kita, ya, supaya kita diserang agar jatuh. Daging kita lemah, kita gampang jatuh. Ketika kita disodorkan, ya, nih 500 juta, bohong sedikit tidak apa, ya, kita mau, ya, daging kita lemah. Itu pekerjaan iblis namanya. Makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah. Ketika kita bisa berjaga-jaga, kita waspada, kita eling, maka kita bisa tolak itu. Nah, ketika kita bisa tolak itu, berarti kita sudah lulus. Ya, kita sudah lulus, kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan kabulkan doa kita. Amin. Ya, nah itu yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saya ambil singkat saja, ya. Sekarang Mazmur 65 ayat 5. Mazmur 65 ayatnya yang kedua. Nah, ini bunyi begini: berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah, kalau ayat ini kita mau supaya gampang mengerti, kata engkau ini kan menunjukkan Tuhan, ya. Kalau kita ganti Tuhan lebih gampang kita mengertinya, ya. Saya baca lagi. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Nah, kan lebih enak, ya. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih, ya. Orang yang Tuhan pilih dan yang Tuhan suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala, ya, yang baik di rumah Tuhan, di bait Tuhan yang kudus. Berbahagialah orang yang Tuhan pilih. Bapak dan Ibu, kita di sini semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Ya, kata pilihan itu adalah selektif. Ya, maksudnya selektif di sini dipilih dari yang terbaik. Ya, jadi kita ada di sini adalah umat pilihan yang terbaik. Ya, umat yang kudus, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, umat pilihan Tuhan. Nah, umat pilihan Tuhan itu ketika Tuhan sudah pilih, Tuhan tidak suruh kita ditelantarkan, tidak, ya, dia disuruh ditelantarkan. Tetapi Tuhan di sini bilang dia suruh kita mendekat, ya, mendekat. Ya, seperti ini, kita mendekat ke hadirat Allah, kita berkumpul, ya, mendekat ke hadiratnya. Mau ngapain dekat, ya? Berbahagia orang yang kau pilih dan kau suruh mendekat untuk diam di pelataran Tuhan. Dia suruh kita mendekat ke pelataran Tuhan. Pelataran Tuhan itu di mana? Jadi tempat ibadah seperti ini, di gereja, ya, itu pelataran Tuhan. Karena di rumah Tuhan itu banyak sekali makanan yang baik, ya, sehingga akan membuat kita, jiwa kita, roh kita menjadi baik. Di rumah Tuhan itu kan makanan yang baik itu mana hidup, yaitu firman Tuhan. Ya, ketika kita tidak makan firman Tuhan di rumah Tuhan, maka kita tidak akan dikuatkan, ya, di baitmu yang kudus. Ya, jadi Tuhan, ya, dia selalu hadir di baitnya yang kudus. Jadi hadirat Allah itu berarti Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Nah, sekarang ini Allah itu hadir, ya, Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Ya, jadi berdoa itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Ya, kita harus bayar harga.
kita harus punya komitmen, ya. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa berdoa, rasul gitu ya, tidak dia Tuhan ajarilah kami berdoa. Nah, Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Pertama, alinea yang pertama, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Nah, ini menyangkut nama, ya, nama. Jadi dia tidak bilang ya Bapa kami yang di surga, ya, dipermuliakan namamu atau dikuduskan namamu, ya, tidak. Dia nama tidak perlu dikuduskan karena Allah itu dari sananya sudah kudus, tetapi nama itu harus kita jaga, ya. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Seringkali kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, ya. Misalnya begini, kita punya anak, ya, dari kecil kita pelihara, kita kasih makan, kita didik, kita kasih sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan jadi dokter. Setelah jadi dokter, dia bekerja, pekerjaannya apa? Koruptor, ya, pekerjaannya dia jadi mafia narkoba misalnya. Nah, ini mungkin nggak dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, ya. Saya yakin tidak. Ya, orang tua anak tidak mungkin dia mau menyakiti hati orang tuanya yang sudah demikian susah payah menyekolahkannya. Saya yakin tidak, ya. Demikianlah Tuhan, ya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak Bapa di surga, ya. Kita ini harus menjaga namanya yang kudus agar di luaran sana orang tidak melihat kita menjadi seperti kudus, ya. Ketika kita menampilkan sesuatu yang tidak kudus, ya, yang bertentangan dengan firman Tuhan, sedangkan kita ini mengaku kita ini adalah anak-anak Tuhan. Nah, orang di luar sana akan berkata apa? Kok nggak sesuai, ya, kok terbalik gitu loh. Katanya anak Tuhan, ya, anak Tuhan itu kudus, ya. Kok yang ditampilkan kudus? Nah, orang jadi tidak mau ikut sama kita, kan? Kita jual parfum, ya. Bu, Bapak, ini parfum saya wangi nomor 1. Betul, jual parfum wangi, tapi saya yang jual bau bangke. Orang mau beli nggak? Nggak mau dekat dia, ya. Begitu, ya, kira-kira kita mempermuliakan nama Bapa di surga. Nah, kita lanjut lagi. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 berkata gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kata tinggal di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tinggal itu menetap, ya. Kita ikut Tuhan itu tetap selamanya sampai kita meninggal, ya, karena kita sudah terima keselamatan pasti, ya. Jadi kita tidak tinggal sebentar tinggal di rumah Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, sebentar tinggal di dalam kasih karunia pengampunan Tuhan, nanti sebentar kita keluar, loncat keluar, masuk ke rumah Lucifer, ya. Jadi sebentar ke rumah Tuhan, sebentar ke rumah Lucifer, sebentar rumah Tuhan, sebentar ke rumah hantu. Bagaimana? Jadi abu-abu, ya, abu-abu. Nah, ini abu-abu ini nggak bisa ini, ya. Abu, kalau kita berjalan dalam abu-abu, bagaimana mungkin doa kita bisa dijawab Tuhan, ya. Ibrani 10:26 berkata, ya, kita akan dihukum, ya. Orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, dia berbalik lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, kita akan dihukum. Nah, kalau jadi orang hukuman, bagaimana mungkin kita bisa berhubungan dengan Bapa di surga, ya. Jadi menjadi orang Kristen ini kita, ya, bicaranya adalah harus bayar harga, ya, bayar harga itu tidak mudah. Bapak Ibu ini dari jauh-jauh mungkin ada yang naik bawa mobil, bawa motor mungkin, ya, mungkin ada dari gang sana, mungkin tanggung jalan kaki, itu semua bayar harga, ya. Ada yang kena abu, mungkin hujan dan sebagainya, mungkin lagi sakit juga tetap datang, ya, berbicara untuk mempermuliakan nama Tuhan, itu bayar harga, ya. Bayar harga itu nggak gampang, ya. Kalau kita mau bayar harga, ya, itu berarti ada sesuatu yang kita ambil, betul nggak? Kalau kita bayar
pergi ke supermarket, saya bayar harga, pasti ada sesuatu yang saya bawa pulang, ya pasti ya itu ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang, bayarlah harga. Ya. Apa yang kita bayar harga di sini? Ya, misalnya Tuhan bilang, tinggal di dalam aku. Ya, itu harus pikul salib. Ya, jangan kita menolak dosa, kita menolak keinginan daging, kita tidak mau menipu, kita tidak mau bohong, kita mau hidup ramah dan sebagainya, kita mencintai Tuhan, itu bayar harga. Ya, ketika suami kita ya kita marah-marah sama kita tidak salah, sakit hati, kita enggak sakit hati, kita ampuni, itu bayar harga. Jadi enggak gampang bayar harga. Nah, setiap harga yang kita bayar itu akan kembali, ya. Bayar harga, kalau orang ke pasar bayar harga dapat kembali. Bayar harga di sana di hypermart dapat lagi. Nah, kalau di dalam kerohanian ya, orang datang menyakiti kita, kita ampuni dia, kita bayar harga, ada sesuatu kita ambil. Apa itu yang kembali? Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Kristus. Bayar harga lagi ya, pergi jenguk orang sakit ya, itu akan kembali kepada kita ya. Kembali dikit-dikit bayar harga, terus bayar ya, jenguk orang sakit ya, datang ibadah hujan-hujan ya, menyangkal diri, pikul salib, itu bayar harga kembali ya. Yang kembali itu adalah kemuliaan Kristus. Lama-lama di sini apa? Penuh ya, karena saking banyak bayar harga di sini penuh, nempel penuh, kita penuh. Nah, kalau kita penuh ya, berarti kekayaan Kristus itu ada di dalam diri kita. Ya, itu di dalam Filipi 4 ayat 19. Paulus kasih tahu sama kita baca Filipi ini yang terakhir. Filipi 4 ayat 19. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, Tuhan akan memberikan segala keperluan kita. Keperluan kita apa? Ya, mau mobil, mau rumah, mau apa saja, kesembuhan dan sebagainya, doakan orang dan sebagainya, apa saja. Ya, itu ukurannya menurut kemuliaan, kekayaan dan kemuliaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, ukurannya itu yang kembali itu kekayaan Kristus. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita kaya di dunia ini, kita mau beli apa saja bisa. Bahkan orang yang saya tidak kenal di ujung sana, kalau saya suruh dia, Pak, belikan aqua ya, 1 botol, saya yakin dia akan lari terbirit-birit. Ya, syaratnya apa? Saya orang kaya. Ya, saya keluarkan 1 juta rupiah, Pak Satpam belikan 1 botol aqua, dia akan lari buru-buru. Ya, 1 juta, aqua cuma 5.000. Ya, gitu. Dia lari karena orang kaya. Bagaimana dengan kekayaan rohani yang ada pada kita? Ya, orang dunia kalau kaya bisa beli apa saja, mulutnya bicara ya, tinggal pakai HP datang, itu makanan dan sebagainya. Nah, kita kalau kaya rohani, kita boleh minta apa saja. Yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 7, kalau engkau ada di dalam aku, firmanku di dalam kamu, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Itu yang di situ. Banyak orang nggak tahu, nggak memiliki kekayaan, ya, tapi dia mau beli Mercy kan nggak bisa. Nah, kalau kekayaan kita banyak, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam panduan firman Tuhan, kita boleh minta apa saja, Tuhan akan kabulkan. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ini panjang sekali. Cuman kata puji Tuhan, biarlah hari ini ya, firman Tuhan akan saling menguatkan kita. Ya, kita mau berdoa itu kita harus ya, amin ya. Saya mau kasih, ini waktu masih ada 10 menit ya. Nah, saya mau kasih tahu begini. Yesus bilang, 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Ya, amin. Jadi artinya kita sekarang di sini Yesus ada. Ya. Jadi ukurannya adalah 2-3 orang berkumpul. Kita ini banyak di sini. Ya. Berbicara atas nama Tuhan, Yesus di sini hadir. Dia tidak bilang bicara kalau kamu berdoa di rumah terus saya hadir, dia enggak. Memang Tuhan itu maha hadir. Dia omnipresent, dia ada di mana-mana. Dia maha besar ya. Tetapi secara khusus dia akan hadir kalau kita kumpul beramai-ramai, kita memuji dan membesarkan namanya.
Karena itu jangan lupa setiap ada acara doa perkumpulan di gereja kita harus datang karena disitulah Tuhan hadir. Ya, nah, Tuhan Yesus dia mau ya supaya kita ini berani meminta dan berkata. Ketika ada orang buta, 2 orang datang, Tuhan, anak Daud, tolonglah kami. Dia teriak, Tuhan, anak Daud, tolong kami. 2 orang buta. Ya, terus Yesus berhenti. Dan terus Yesus bertanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Ya, kenapa Yesus bertanya? Yesus Tuhan, dia tahu apa yang dia mau. Ya, Yesus mau supaya orang itu bersuara. Ya, dia mau mengeluarkan suara meminta kepada Tuhan. Ya. Di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan makan hasilnya. Nah, Bapak dan Ibu, jangan saya juga ya. Kita menggemakan apa di sini? Yang positif tentunya. Kita minta sama Tuhan. Ya, apa keperluan kita? Ya, apa itu keperluan kita? Kita tidak malu dengan samping kiri kanan kita karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Itu masalahnya kan. Kita tidak minta kepada manusia, tidak minta kepada pendeta itu nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa, ya. Yang kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus yang kasih, yang kabulkan itu, ya. Nah, di dalam Bilangan 14 ayat 28 jelas mengatakan, nah ini terakhir ya, nanti kita berdoa ya. Di Bilangan 14 ayat 28. Nah, ini ditantang. Tuhan menantang kita, Allah Bapa menantang kita. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Nah, apa yang mau kita katakan sekarang? Apakah kita malu dengan samping kiri kanan saya? Kalau saya nggak malu. Teman saya, dia nggak malu. Ada pendeta muda, kita kebaktian gitu. Katakan, dia minta, Tuhan saya mau minta mobil. Mobil saya sudah rusak. 1 bulan kemudian, orang Tiberias antar mobil baru semua. Aneh sekali. Iya, Amin. ada satu pendeta muda namanya Joni. Tuhan saya pakai motor, hujan terus. Ya, saya minta mobil. Mobil datang dari persekutuan doa mana itu. Tapi bekas ya. Tapi bekas ya. Ibu Christine ini tahu. Ibu Christine. Dia doa di rumah kita ya kan kalau Jumat persekutuan doa itu para pendeta ya. Saya ketuanya. Dia minta, Tuhan saya perlu rumah ibadah. Saya perlu sound system ya. Tahu-tahu 10 hari dia WA saya, Pak, saya dapat sound system baru. Berapa? 10 juta lebih kalau nggak salah dari Full Gospel Businessman International. Jadi kita berani berkata gitu. Saya juga minta, Tuhan saya mau minta tanah 1000 meter, ya, saya mau minta, gitu. Saya mau buat persekutuan. Memang tempat saya juga sudah cukup besar ya, tapi saya mau yang khusus ya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ketika dia ada di gereja, ketika kita memuji Tuhan, bahwa Roh Kudus Allah itu hadir di tengah, dia tidak berani. Ini saya ada siapa nih? Saya mau minta malu gitu. Ya, kita berteriak saja, nggak usah takut, karena Tuhan mau kita bersuara. Amin. Mari kita berdoa. Kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Setelah itu kita boleh berdoa bersama-sama. Kita mau minta kesembuhan, mau minta rumah, silakan. Ya, haleluya. Kami memuji
rindukan, biarlah boleh tinggal di dalam hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir pada kami pada siang hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau tahu apa yang kami butuhkan saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir pada hari ini, baik pemain musik, song leader, WL, dan semuanya yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.